Garcu Pasar di sini yang review ini kita akan bahas terkait perlakuan para admiral dan apakah nantinya Dragon akan melawan Akainu. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Gimana dengan pergerakan dunia yang sangat-sangat cepat sekali belakangan ini, ya mau di dunia kita sih, dengan segala AI, politik, dan sebagainya, dimana ternyata hal itu pula berlaku di dunia One Piece, mulai dari berbagai insiden besar yang terjadi di hari bersamaan, terutama sehari sebelum Egghead saat ini. Yang bahkan di hari H Egghead, ada satu insiden luar biasa terkait gempa besar yang dirasakan di seluruh dunia dan kenaikan permukaan air laut sampai kurang lebih 1 meter yang ini gila banget. Dan awal dari semua itu sebenarnya adalah terjadi pasca Luffy keluar dari time skip yang baru makan waktu kurang lebih hanya beberapa bulan saja sampai hari sekarang ini. Nah, kira-kira apakah hal itu semua akhirnya yang membuat para admiral di serial One Piece ini bergerak setelah lebih dari 1000 chapter? Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Serta buat yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe-nya dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Kita akan mulai dari satu entitas paling signifikan di dunia One Piece yang bertema bajak laut, yaitu villainnya atau musuhnya adalah Angkatan Laut yang dipimpin oleh ketiga admiral dan satu fleet admiral. Tetapi setelah lebih dari 1000 chapter, kita masih belum tahu loh satu kemampuan penuh dari seorang admiral itu seperti apa. Ya, kita sebut saja lah admiral awal ketika generasi Sengoku, bahkan di sebuah arc yang seharusnya admiral ini beraksi sangat mantap, yaitu di Perang Marineford. Lagi-lagi kita masih belum bisa menakar mereka ini sebenarnya skuad apa. Aokiji atau Kuzan, dia hanya terluka sekali ketika ditonjok oleh Jozu saja, dan itu pun berdarah dikit di mulutnya. Tapi tahu-tahu dia berhasil mengalahkan Jozu dengan cukup mudah tanpa adanya bekas luka tambahan lagi. Dia pula berperan luar biasa dalam beberapa feat yang ada di perang tersebut, seperti menetralkan tsunami, membekukan air laut agar kapal-kapal dari bajak laut tersangkut, dan masih banyak feat lainnya. Lalu untuk Kizaru, ini sebenarnya satu-satunya admiral yang tidak terluka di Marineford, di mana dia di sana menghajar Marco, menghajar Shirohige, dan beberapa feat luar biasa lainnya yang sejujurnya untuk Kizaru ini sangat gila sekali. Satu-satunya orang yang berhasil kita lihat melukai Kizaru selama cerita ini berjalan 1000 chapter lebih hanyalah ketika disabon di Archipelago saja oleh Rayleigh, yang itu pun luka gores di pipinya. Tapi lagi-lagi kemampuan admiral ini kita masih belum bisa ketakar mereka sehebat apa. Dan terakhir adalah Akainu. Dia ini adalah MVP di arc Marineford. Dia yang bacot dan akhirnya berhasil membuat donat. Dia meratakan kapal Moby Dick dari Shirohige yang sangat banyak, dan masih banyak sekali feat-feat luar biasa dari kemampuan magu-magu ini. Oke, mungkin dia terkesan sangat lemah karena seakan-akan dikalahkan oleh Shirohige, tapi jangan lupa ketika mereka bertarung murni 1 lawan 1, Akainu juga berhasil menghilangkan sebelah muka dari Shirohige tersebut, yang akhirnya dia digeprek saat dia lengah karena dihajar dari belakang oleh Shirohige. Dimana Shirohige pun yang memanfaatkan momen itu, ya wajarlah dengan pengalaman yang luar biasa, dia langsung menghajarnya berkali-kali sampai Akainu pun terluka cukup parah. Walau mungkin terluka cukup parah itu hanyalah anggapan dari kita saja kan, karena tidak lama setelah itu kita pun melihat lagi bagaimana Akainu berhasil meratakan banyak komandan dari Shirohige yang ditakuti oleh banyak orang, dan dia hanya seorang diri. Ingat, komandan Shirohige loh yang levelnya pasti bukan komandan Yonko biasa, tetapi Akainu ini bahkan bisa mengalahkan mereka juga. Jadi level dari Akainu ini benar-benar bukan level main-main biasa. Bahkan di duel ketika melawan Kuzan pun dia dinyatakan pemenangnya setelah bertarung sangat lama selama 10 hari. Nah, jadi kenapa kita harus memulai ini dari admiral? Dimana saudara kalian sudah ada 2 admiral generasi lama yang ditunjukkan pasca dari Wano Kuni ini, dan bahkan lawannya pun adalah dari pihak kita, yaitu seorang Margadi yang tidak lain dan tidak bukan langsung menghajar ke keluarga Monkey. Dimana dimulai dari kakek kita, yaitu Monkey the Garp, yang secara spesifik langsung ditunjukkan untuk melawan muridnya, dan dia adalah admiral di generasi pre-time skip, yaitu Kuzan atau Aokiji.
Shinji. Namun karena dia sudah berpindah haluan dan sekarang menjadi salah satu komandan kapal dari Kurohige, maka mau tidak mau itulah jalan yang dia pilih hingga akhirnya harus berhadapan langsung dengan mentor, panutan, dan orang yang dia ingin lampaui alias Garp tersebut. Ya, walau sejujurnya saya tidak bisa bilang sih Garp ini murni kalah di duel tersebut karena Garp harus melawan komandan-komandan Yonkou yang lagi-lagi levelnya ini adalah seorang Kurohige yang orang-orangnya Impel Down level 6 dan pastinya sangat kuat. Dan dia bahkan berhasil memojokkan beberapa orang, diantaranya seorang diri yang sejujurnya ini sudah sangat mantap sekali. Dimana untuk Kuzan sendiri diberikan plot dia memiliki tinju yang sangat kuat juga, yang sejujurnya menurut saya cukup out of the box sih. Padahal sebenarnya dia sudah punya buah iblis yang sangat gila, tapi oke lah sebagai murid dari Dewa Tinju. Nah, lalu Admiral kedua tentu saja yang saat ini banget akan mulai beraksi, dan dia sudah pasti adalah sosok misterius yang saya sendiri sangat penasaran terhadapnya, dan tentu saja dia adalah Borsalino atau Admiral Kizaru. Momen ini pun akan sangat serupa, di mana satu kelompok yang akan menghadapi kelompok lainnya, dan di case ini lagi-lagi angkatan laut yang bergerak. Kalau sebelumnya mungkin Garp selaku angkatan laut, dia pergi membawa faksi sword dan menghajar markas Yonkou, dan sini pun lagi-lagi hal yang cukup serupa, di mana angkatan laut dengan skala perang mereka menghajar sebuah pulau yang lagi-lagi dibentengi oleh seorang Yonkou, Luffy, si topi jerami, dan yang kerennya pembuka awal oleh sang Admiral Kizaru yang memaksa maksud dengan kemampuan cahayanya. Ya, jangan lupakan ada banyak hal menarik juga sih di Pulau Egghead ini selain hanya pertarungan begitu saja, dimulai dari Vegapunk, kebutuhan ilmu akan Mother Flame dan yang lain-lainnya, lalu juga ada Gorosei yang bahkan datang dekat Egghead, yang pastinya output dari arc ini akan sangat menarik sekali. Dan kira-kira apa yang akan terjadi di sini? Coba tuliskan ya pendapat kalian di kolom komentar. Dan terakhir tentu saja Admiral generasi lama yang sekarang bahkan menjadi Fleet Admiral, yaitu Akainu aka Sakazuki. Jika kita melihat pola dari sebelumnya, apakah lagi-lagi akan sangat serupa Admiral versus keluarga Monkey? Maka satu lagi keluarga Monkey yang tersisa dan belum beraksi adalah Monkey di Dragon ini, sang pemimpin revolusioner yang sudah bergerak dan memutuskan untuk menyatakan perang ke Tenryubito. Ingat, Tenryubito bukan pemerintah dunia. Yang kalau kalian sadar, di hari sebelumnya saat Sabo bercerita tentang insiden Reverie, itu adalah timeline yang sama saat Luffy sampai ke Egghead dan beberapa insiden awal. Tetapi satu malam akhirnya telah berlalu dan Luffy pun sudah berhasil selamat dan menyandra York di situ. Itu pula adalah hari yang sama dengan gempa besar terjadi di seluruh dunia. Tapi lihat di Kamabaka yang diperlihatkan hanyalah Ipa-chan saja, tetapi Sabo dan Dragon tidak diperlihatkan. Apakah mereka akhirnya sudah mulai bergerak? Jangan lupa juga jika kita lihat beberapa concern dari Akainu selama ini, dia selalu berhubungan dengan pasukan revolusioner yang bergerak lah, pemerintahan dunia, Tenryubito, dan banyak hal lainnya. Yang apakah ini akan menjadi semacam clue terkait bentroknya dua sosok petinggi dengan kemampuan yang luar biasa. Maka tiga Monkey ini akan berhadapan melawan tiga admiral generasi lama yang sudah siap untuk perubahan di seluruh dunia. Serta sebenarnya ada satu panel yang menarik sih yang saya lihat saat Garp dikalahkan oleh Kuzan, di mana di perutnya seakan-akan tertusuk es di situ. Bukankah untuk panelnya sangat mirip sekali seperti bagaimana saat Akainu akan melawan seluruh komandan Yonkou dari Shirohige, di mana saat ini untuk Kuzan dia berada di pihak Kurohige, yang bahkan untuk posisi dari komandannya pun sangat mirip sekali seperti Shiryu, Marco, yang bahkan yang bertubuh besar pun di bagian kiri dan sebagainya. Tetapi kalau kita paralelkan, bukankah di bagian ini Kuzan sebenarnya masih berada di pihak angkatan laut? Karena sebenarnya sejujurnya masih ada satu pernyataan dari Kuzan yang sangat mencurigakan, yaitu saat dia berkata kepada Smoker jika dirinya masih sama seperti yang dulu. Tapi kira-kira apa sih maksud dari Kuzan ini? Dan untuk dua admiral sisanya, yaitu yang paling baru dari Fujitora dan Ryokyugyu, menurut saya peran kedua orang ini akan ada di duel akhir nanti saat Revolusioner versus Tenryubito plus Holy Knight. Mengingat mereka sempat bertarung cukup parah sampai Fujitora diperban. Lagi-lagi itu pun karena dia mendukung budak yang dibebaskan oleh para pasukan revolusioner, dan Ryokyugyu sangat total untuk mendukung pihak Tenryubito. Jadi menurut saya saga terakhir ini bukan lagi saga Yonkou, melainkan pertarungan pemerintahan dunia, di mana angkatan laut juga yang berada di bawahnya. Tetapi mungkin nanti dari angkatan laut sendiri akan terpisah ke beberapa faksi lagi. Yang kira-kira menurut kalian bagaimana nih terkait match up luar biasa di pertarungan akhir?
Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.